Baik, Shalom. Nama saya Pardi Babate dengan NIM 2216111160. Saya akan menjelaskan alasan kami mendirikan usaha, arti dari logo kami, visi dan misi kami. Alasan kami mendirikan usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas dari dosen. Yang kedua, untuk mempelajari bagaimana melakukan bisnis dengan baik dan benar. Yang ketiga, untuk mencari keuntungan. Arti dari logo kami yaitu pisang nugget yang berbahan dasar pisang. Kata banana sendiri yang artinya pisang dengan gambar pisang di belakangnya karena pisang nugget berbahan dasarkan pisang. Visi kami yaitu mewujudkan bisnis yang praktis dan berkualitas. Dan misi kami yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan tentang berbisnis. Yang kedua, mendalami rangkaian dalam melakukan bisnis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dengan NIM 218611003. Di sini saya akan membahas tentang aspek hukum. Aspek hukum pada penjualan pisang nugget. Yang pertama yaitu data perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan Banana Nugget. Yang kedua, bidang usaha kuliner. Yang ketiga, alamat perusahaan Rantepau. Yang keempat, bentuk badan hukum usaha dagang. Yang kelima, mulai berdiri pada tahun 2022. Aspek hukum bisnis dalam penjualan pisang nugget yaitu kita harus menyikapi, menyiasati atau mengendalikan setiap keadaan sehingga kemungkinan munculnya permasalahan, risiko atau kerugian di kemudian hari dapat dihindari atau diperkecil. Proses hukum yang akan dijalani jika bisnis ini berjalan dengan lancar. Yang pertama itu kita harus mencatat produk pada dinas kesehatan setempat. Yang kedua, mengurus surat-surat mengenai sewa tempat. Yang ketiga, membuat perjanjian kerja dengan para karyawan dan masyarakat setempat. Yang terakhir, mendaftarkan NPWP. Sekian, guys. Perkenalkan, nama saya Resti Kulembang dengan NIM 2011069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Analisis potensi pasar. Potensi pasar penjualan pisang nugget berlokasi di tempat yang strategis seperti di pinggir jalan. Lokasi tersebut banyak dilewati oleh masyarakat sehingga usaha ini mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, segmentasi pasar. Target pasar dari jajanan pisang nugget sangat luas, yakni semua orang dari berbagai kalangan, namun target yang paling potensial adalah kalangan bawah hingga atas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Baik, perkenalkan, nama saya Kurnia Boyong dengan NIM 220611115. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, khususnya aspek pemasaran dari usaha yang kami lakukan yaitu usaha pisang nugget. Pisang nugget ini cukup menjanjikan. Selain harganya yang terjangkau, usaha ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Produk pisang nugget yang kami jual disesuaikan dengan target pasarnya. Oleh karena itu, harga produk yang dijual dapat terjangkau. Target pasar perlu ditetapkan karena bermanfaat dalam yang pertama itu mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua itu memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dilakukan. Ada 4 marketing mix yang kami lakukan dalam menjalankan usaha kami. Yang pertama itu produk. Jadi bentuk produk yang kami usaha itu kami menjual pisang yang menyerupai nugget yang ditambah dengan topping seperti coklat parut dan keju parut. Yang kedua itu price atau harga. Harga yang kami tawarkan untuk per boxnya adalah 10.000 dan isi 6 pieces. Kami menargetkan penjualan sekitar 10 box per harinya. Karena pisang yang kami buat untuk dijadikan produk akhir jumlahnya terbatas, untuk pemesanan dilakukan secara pre-order. Yang ketiga itu place atau tempat. Keberhasilan suatu usaha juga didukung di mana letak perusahaan tersebut didirikan. Usaha pisang nugget yang kami dirikan tidak membutuhkan tempat karena pisang nugget yang kami jual
dijual secara online. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah promosi yang kami lakukan, yaitu untuk meningkatkan penjualan bisnis. Kami memiliki strategi pemasaran yang baik. Walaupun bisnis kami belum banyak dikenal masyarakat luas, tetapi kami harus menjaga strategi pemasaran agar produk dapat terjual sesuai dengan target. Adapun bentuk pemasaran yang kami lakukan yaitu pertama pembagian brosur, yang kedua itu promosi dilakukan di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yordan Belo dengan NIM 221611186. Saya berasal dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek teknis. Mengapa kita perlu membahas tentang aspek teknis? Karena pada aspek teknis berkaitan erat pada suatu operasi, pada suatu bisnis. Pada kesempatan ini pula, saya hanya akan membahas dua hal penting pada aspek teknis. Yang pertama, yaitu analisis layout bisnis atau merupakan tampilan suatu bisnis dalam beroperasi. Yang pertama-tama, apa itu layout atau tata letak? Layout atau tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi atau kemudahan suatu operasi dalam jangka panjang. Tujuan perencanaannya yaitu yang pertama, mempersingkat alur atau proses. Yang kedua, mengurangi biaya dan pengendalian bahan baku. Yang ketiga, untuk kebahagiaan, keamanan, dan kenyamanan pekerja dalam beroperasi. Yang keempat, untuk memfasilitasi struktur tiap tenaga kerja. Lalu, layout apa yang kami gunakan pada bisnis kami, yaitu bisnis pisang goreng nugget? Pada bisnis kami menerapkan layout atau menjalankan layout yang berorientasi pada proses. Mengapa kami memakai layout yang berorientasi pada proses? Karena layout jenis ini kami dapat memproduksi produk kami dalam satu area dengan peralatan-peralatan yang sejenis dengan waktu yang singkat dan jelas. Secara detailnya, kami menggunakan semacam booth atau tempat atau sebuah panggung untuk menjual pisang goreng atau bisnis nugget kami ini. Booth kami ini memiliki desain sederhana tetapi dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Sekian dan terima kasih. Oke, pada bagian kedua dari aspek teknis yang terpenting adalah analisis teknologi. Pada pembahasan kali ini, analisis teknologi yang kami gunakan pada proses pembuatan pisang goreng nugget, kami tidak menggunakan atau tidak memakai teknologi modern dengan tingkat standar yang tinggi, dikarenakan modal yang kami miliki belum mencukupi. Sehingga kami hanya memakai peralatan yang sederhana, yaitu berupa kuali atau penggorengan, yang kedua saringan minyak, yang ketiga kompor gas, yang keempat tabung gas, yang kelima pisau, yang keenam spatula, yang ketujuh wadah atau kemasan plastik, yang kedelapan panci besar dan panci kecil, yang kesembilan penjepit, dan yang kesepuluh talenan. Perkenalkan, nama saya Angel Triani Bonan dengan NIM 221611031. Di sini saya akan memaparkan tentang aspek manajemen dan organisasi. Penjadwalan usaha kami lakukan pada Minggu 22 Mei 2022. Pembelian bahan baku dilakukan oleh 2 orang, pengolahan dan juga pemasaran kami lakukan secara bersama-sama. Penjualan kami lakukan dengan 2 cara, yaitu secara online dan juga offline. Penjualan secara online kami pasarkan di akun media sosial kami masing-masing, dan penjualan secara offline kami pasarkan di depan rumah. Perkenalkan, nama saya Yordan Belo dengan NIM 221611186, berasal dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, dari bagian aspek ekonomi dan sosial
adalah analisis dampak ekonomi. Setiap usaha atau bisnis yang dibuka tentunya memiliki dampak, baik itu dampak buruk maupun dampak yang baik. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas mengenai dampak baik dari usaha yang kami buka. Yang pertama, yaitu terbukanya lapangan kerja, khususnya bagi mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahannya. Yang kedua, bertambahnya cemilan jalanan dengan harga yang terjangkau atau murah, namun tetap higienis dan inovatif. Yang ketiga, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, memberikan nilai tambah proses manufaktur dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya analisis dampak sosial. Pada usaha atau jenis bisnis yang kami buka, yaitu pisang goreng nugget, kami memiliki beberapa dampak sosial yang baik, yaitu yang pertama, menambah tingkat pendapatan penduduk di sekitar, khususnya bagi mahasiswa yang terjun langsung. Dan yang kedua, mengatasi pengangguran. Dan yang ketiga, melestarikan makanan khas Indonesia, yaitu pisang goreng. Sekian. Perkenalkan, nama saya Disvinto mulai dengan NIM 221611134. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek resiko dan solusi dalam suatu pembuatan pisang nugget. Aspek risiko dalam suatu pembuatan pisang nugget yaitu suatu hal atau hambatan dapat merugikan suatu usaha, yang contohnya seperti masalah biaya dan kurangnya pembeli yang akan membeli pisang usaha yang harus kita buat, seperti usaha pisang nugget. Serta solusi yang harus kita buat yaitu usaha yang harus kita buat ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dari awal, serta usaha yang harus kita buat ini harus memiliki cita rasa yang lebih nikmat dan berbeda dengan para penjual-penjual pisang nugget lainnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Plesmi dengan NIM 221611148. Yang saya akan bahas adalah aspek keuangan. Dalam membuka suatu bisnis, tentu saja kita memerlukan modal, baik itu dalam bentuk barang ataupun uang. Dan modal tersebut berguna untuk membiayai biaya investasi. Sebelum saya menjelaskan tentang kebutuhan investasi, biaya operasional, dan keuntungan dalam bisnis yang kami jalankan, yaitu pisang nugget, perlu saya sampaikan bahwa modal kami adalah modal penanaman sendiri. Dalam menganalisis investasi, perlu juga diketahui bahwa modal kami merupakan modal dari setoran dari masing-masing anggota, dan investasi tersebut kami bagi rata setiap dalam anggota. Untuk biaya operasional usaha pisang nugget yang kami jalankan hanya mencakup biaya bahan baku sesuai dengan keperluan kami. Terus untuk gaji karyawan, sewa lokasi, air dan listrik kami tidak analisis karena kami hanya menggunakan sementara di rumah salah satu anggota dari kami. Untuk menganalisis keuntungan yang kami lakukan, kami bisa menentukan keuntungan kami dengan sendirinya, dilihat dari bahan-bahan yang kami gunakan dan pengeluaran kami. Dari bahan-bahan tersebut yang kami kelola menjadi pisang nugget menghasilkan 24 kemasan. Lihat dari modal kami yang sebesar 182.000, maka kami menentukan harga jual per kemasan yaitu Rp10.000. Hitungannya yaitu 10.000 dikali per kemasan. Hitungan laba atau rugi yaitu harga jual dikurangi dengan modal. Itu membahas dan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yordan Belo dengan NIM 221611186 dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan hidup atau yang sering disebut dengan AMDAL. Poin pokok pada pembahasan ini adalah analisis dampak lingkungan dan solusinya.
berdasarkan kajian-kajian aspek lingkungan, dapat disimpulkan bahwa usaha atau bisnis pisang goreng nugget kami ini tidak memiliki dampak atau pengaruh yang besar pada lingkungan di sekitar usaha atau di sekitar wilayah usaha tersebut. Dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hanya sebatas sampah, bahan mentah, dan minyak sisa yang didapat dari proses pengolahan. Solusi yang kami terapkan adalah dengan mengelola kembali minyak sisa pengolahan pada makanan hewan ternak dan juga mengumpulkan sisa-sisa bahan baku yang tidak digunakan untuk kemudian dikemas lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jadi pada intinya pada usaha atau bisnis yang kami jalani ini, yaitu pisang goreng nugget, kami tidak mendapatkan atau menemui masalah yang besar yang ditimbulkan dari bisnis kami ini terhadap lingkungan hidup. Kami hanya mendapati bahwa kami hanya membuat sampah kecil saja tanpa berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Plesmi dengan NIM 221611148. Di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan dari bisnis yang kami jalankan. Berdasarkan hasil analisis dari tiap-tiap aspek, dapat disimpulkan bahwa usaha pisang nugget layak direkomendasikan untuk dilaksanakan. Dan berdasarkan hasil yang kami dapatkan, studi kelayakan bisnis membantu pengusaha maupun calon pengusaha untuk melihat kelayakan ide usaha yang ingin dijalankan. Bagi pengusaha, studi kelayakan bisnis ini membantu untuk mengambil keputusan bisnis. Sedangkan bagi calon pengusaha, studi ini membantunya menghindarkan dari kerugian bisnis. Dan setelah kami melakukan pengolahan data dengan melakukan analisis terhadap beberapa aspek kelayakan, dari semua aspek yang dianalisis menyatakan hasilnya layak, maka penulis menyarankan atau kami menyarankan agar usaha pisang nugget dilanjutkan untuk dijalankan sebagai usaha. Sekian dan terima kasih.